Nggak tahu juga ya, dalam hidup saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya cuma bejana yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus, yang mengizinkan Tuhan Yesus untuk memakai saya, untuk membentuk dan memakai saya. Jadi dalam hidup saya, sepanjang pelayanan saya banyak melihat hal-hal yang luar biasa, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah orang-orang, memulihkan orang-orang. Dan saya nggak tahu kenapa juga dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, Tuhan banyak memakai saya dalam pelayanan pemulihan hati Bapa. Saya sering melihat orang dipulihkan dan mengalami pemulihan hati Bapa. Jadi sedikit gambaran ya tentang pemulihan hati Bapa. Iblis itu suka merusak image Bapa atau image ayah atau image papa. Karena Tuhan itu menyatakan diri kepada kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa. Dan ketika image itu hancur, kita susah untuk menerima Tuhan itu sebagai ayah, sebagai papa, atau sebagai bapa. Ada orang kepahitan, sakit hati, kecewa, dijahatin oleh papahnya di dunia ini, sehingga dia nggak mau memanggil Tuhan itu Bapa. Dia nggak bisa manggil Tuhan itu Bapa, memanggil Tuhan itu Papa. Karena apa? Karena dia merasa Papa itu adalah sosok orang yang jahat, sosok orang yang mengecewakan, yang sangat dia benci. Sehingga dia susah menerima Tuhan sebagai ayah atau sebagai papa. Itulah cara iblis merusak citra ayah atau citra bapak. Karena itu diperlukan yang namanya pemulihan hati bapak. Agar kita tahu ayah bapak yang sebenarnya itu seperti apa. Karena seringkali orang tua di dunia ini, ayah di dunia ini merusak citra ayah atau citra bapak karena mereka belum menjadi ayah atau belum menjadi bapak yang baik, belum menggambarkan sosok bapak yang sebenarnya. Sehingga citra itu rusak dan orang susah mengenal Tuhan sebagai Bapa atau sebagai ayah. Saya di sini mau berbagi kesaksian. Ada beberapa hal yang berkesan ya sampai sejauh ini, sampai tahun 2025 ini. Dari tahun 2017 saya mulai melihat orang mengalami pemulihan hati Bapa ketika Tuhan pakai saya untuk melayani orang sehingga orang-orang menerima pemulihan hati Bapa. Pertama kali yaitu waktu saya baru belajar mendoakan orang. Sebelumnya saya belum pernah mendoakan orang. Saya bukan bergerak di pelayanan yang mendoakan orang waktu itu. Tapi kami punya acara youth camp di gereja kami namanya Heroes Camp. Dan di situ kami mendoakan orang. Saya waktu itu pertama kali jadi mentor, belum pernah mendoakan orang, nggak bisa apa-apa. Dan kalau berdoa saya juga nggak tahu mau ngomong apa, mau berdoa apa. Tapi waktu itu kami panitia dan mentor, kami berdoa dan berpuasa, minta penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, biar Tuhan pakai kami. Karena kami nggak bisa apa-apa. Bagian kami cuma bisa mendoakan. Yang menjamah orang-orang adalah Roh Kudus sendiri. Dan tiba di momen hati Bapa waktu itu, di sesi hati Bapak, saya mendoakan seseorang dan saya lihat Roh Kudus menjamah orang ini. Saya kaget waktu itu, dia begitu benci dengan papahnya. Saya nggak tanya detailnya seperti apa, nggak selalu harus saya tanyakan detailnya, tapi saya waktu itu membantu mendoakan. Dan saya melihat saat itu Roh Kudus menjamah orang ini. Dia sampai nangis-nangis, dia laki-laki ya, dia nangis-nangis, teriak-teriak, bahkan dia sampai memukul-mukul lantai. Dan di situ, meskipun berat, Roh Kudus menjamah menolong dia, sehingga dia bisa mengampuni papahnya. Dan dia mengalami pemulihan hati Bapak di tempat itu pada saat itu. Saya waktu itu nggak tahu apa yang harus saya doakan, katakan, tapi saya mengalir aja dengan Roh Kudus.
Dan orang ini dilawat oleh Roh Kudus. Dan akhirnya dia mengampuni dan dia mengalami pemulihan hati Bapa. Beberapa lama setelah Heroes Camp, saya lihat di media sosialnya orang ini posting foto dia pelukan dengan papahnya. Dan saya lihat di situ dia mengalami pemulihan hati Bapa. Ya, banyak orang yang disakiti oleh ayah mereka di dunia ini. Lalu pernah juga suatu ketika saya pernah menjadi driver online mobil. Saya dapat customer waktu itu seorang karyawan Taiti. Dan singkat cerita, dia bercerita bahwa ternyata dia juga mengalami kepahitan dengan papahnya di dunia ini. Karena papahnya menikah lagi dengan istri yang lebih muda dan punya anak-anak dengan istri yang lebih muda, dan dia dikasarin, dijahatin. Begitu juga dengan mamahnya. Mereka orang tua papahnya itu pilih kasih waktu itu. Dia kepahitan sekali dengan papahnya ini. Bahkan dia larinya ke ngerokok, minum, ngobat. Bahkan dia sebenarnya masih di bawah umur, tapi waktu itu dia hamil dan memiliki anak karena pergaulan yang bebas. Dia pernah bilang, sebenarnya aku mau aja berhenti ngerokok, minum, asal papaku mau berubah. Wah, itu kerinduan hati seorang anak ya. Tetapi kita nggak bisa ya merubah orang lain. Yang bisa merubah orang lain itu cuma Roh Kudus Tuhan. Dan waktu itu karena dia perempuan, saya mengajak rekan saya yang perempuan juga. Which is rekan saya ini gembala komunitas muda, komunitas kecil. Kami menyebutnya gembala di komunitas kecil. Saya minta teman saya yang perempuan ini menemani, karena kalau kita konseling atau mendoakan lawan jenis, sebaiknya kita membawa rekan yang lawan jenis juga. Misalnya kita layani perempuan, kita bawa rekan yang perempuan. Beruntung kalau orang sudah punya istri gitu ya. Karena waktu itu saya masih jomblo, sekarang juga masih jomblo sih. Doakan segera dapat jodoh. Jadi saya minta rekan perempuan untuk bantu saya gitu ya. Kami bersama-sama mendoakan. Rekan saya yang perempuan memeluk dia, karena nggak mungkin kan saya yang memeluk. Rekan saya yang perempuan memeluk dia. Lalu kami berdoa. Ketika didoakan, saya kaget. Dia tiba-tiba nangis terisak-isak. Dan di situ dia mengampuni papahnya. Tuhan Yesus dahsyat. Padahal waktu itu saya bukan tujuan pelayanan. Saya lagi kerja waktu itu ya. Saya lagi kerja, bukan lagi pelayanan. Tapi orang ini bisa dijamah Tuhan. Terus yang baru-baru ini kejadian, saya sharing firman Tuhan, khotbah di sebuah sekolah. Ketika saya khotbah di sebuah sekolah SMK, saya menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan, forgiveness. Tetapi saya ada, waktu itu entah kenapa saya ada sharing tentang kesaksian orang yang mengampuni papahnya juga. Kesaksian perempuan yang sebelumnya kalau tidak salah ya. Bisa kalian tonton di YouTube ini ya. Ada videonya pelayanan saya ke sebuah SMK. Nah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, terus saya mulai mau mendoakan. Saya berkata kalau di antara kalian ada yang sakit hati dan perlu untuk mengampuni, kalian bisa taruh tangan kalian di dada dan saya akan mendatangi kalian dan mendoakan kalian. Ketika saya mau mendoakan, saya lihat-lihat nggak ada yang taruh tangan di dada. Wah, tapi saya percaya di dalam hati saya merasa mungkin Tuhan berbicara di hati saya. Ada ditunjukkan ini gitu ya. Ada orang yang bermasalah dengan mengampuni. Saya yakin sekali di hati saya ada orang yang bermasalah dengan mengampuni. Tapi waktu itu nggak ada yang
taruh tangan di dada. Jadi saya belum bisa mendatangi waktu itu. Akhirnya saya dapat sesuatu dari Tuhan, terus saya berkata, mungkin kamu nggak mengangkat tangan atau kamu nggak menaruh tanganmu di dada. Tapi Tuhan tahu keseluruhan isi hatimu. Dan waktu itu saya tetap mendoakan orang secara umum ya, secara umum saya mendoakan. Selesai saya mendoakan, amin. Tiba-tiba ada seorang guru kasih tanda. Saya lupa ya, itu waktu saya lagi mendoakan atau selesai. Seingat saya selesai. Ada guru di sekolah itu kasih tanda gini-gini. Untuk mendoakan seorang anak perempuan. Dan ketika saya lihat, wah ada anak perempuan di sekolah itu nangis terus nggak berhenti. Wah saya kaget, wah dijamah Roh Kudus ini. Cuma nggak taruh tangan di dada, dijamah oleh Tuhan. Akhirnya selesai ibadah, saya mendatangi dan mendoakan. Ternyata nggak cuma satu orang, ada 2 orang. Mereka kakak beradik. Ternyata mereka, saya kaget, sama-sama disakiti, sakit hati dengan papa mereka juga. Dan di situ mereka akhirnya karena perempuan ya 2 orang ini, untung lagi ya ada satu rekan saya yang perempuan yang jadi worship leader waktu itu. Dia yang peluk, saya bantu mendoakan, dan kedua orang ini dijamah Tuhan. Kedua orang ini dijamah Tuhan, dan karena rekan saya, puji Tuhan ya rekan saya ini saya percaya dapat hikmat dari Tuhan. Dia kasih selebaran kecil, dia print, ada dikasih nomor WA saya, tiba-tiba saya di WA hari itu juga oleh 2 orang ini kakak beradik. Dan kurang lebih isi WA-nya mereka bilang, terima kasih Kak untuk kurang lebih seperti ya ini ya. Terima kasih Kak untuk sharing firman-Nya dan sudah mendoakan. Sekarang saya merasa mereka masih belum ngerti ya namanya damai sejahtera, mungkin bahasa damai sejahtera mereka masih belum ngerti. Jadi mereka bilang, ayo sekarang saya sudah merasa lega dan bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. Wow, puji Tuhan, itu kuasa Roh Kudus bekerja ya. Meskipun kadang kita nggak tahu ya siapa yang dijamah Tuhan, siapa Tuhan yang engkau jamah. Tapi ketika kita melakukan, kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita mendoakan, kita kerjakan bagian kita aja, menyampaikan firman Tuhan dan mendoakan. Apa yang Tuhan suruh kita untuk sampaikan, kita sampaikan. Kalau Tuhan suruh kita mendoakan, kita doakan. Tuhan arahkan kita mendoakan seperti apa, kita doakan. Sisanya biarkan Roh Kudus yang menjamah setiap orang. Dan Roh Kudus itulah yang menyembuhkan, memulihkan setiap hati orang yang terluka. Roh Kudus itulah yang memulihkan hati Bapa. Roh Kudus itulah yang menjamah dan memulihkan orang tersebut. So, jadi itu kesaksian yang mau saya sharingkan, dan saya percaya tidak menutup kemungkinan akan banyak kesaksian-kesaksian yang lain lagi. Entah kenapa ya Tuhan banyak bawa saya tentang pelayanan hati Bapa. Berkali-kali sih Tuhan bawa saya ke pelayanan itu. Dan ya, kalau kamu sekarang merasa ada perlu pemulihan hatimu, mungkin kita nggak bisa bertemu langsung. Kalau kamu mungkin di kota Palangkaraya atau Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, mungkin kita bisa bertemu langsung. Tapi kalau nggak memungkinkan, jangan khawatir, Roh Kudus tidak dibatasi jarak waktu. Hari ini saya mau mendoakan kamu meskipun lewat recording, tapi Roh Kudus bisa menjamah hatimu saat ini. Amin. Izinkan saya berdoa buat kamu. Dan saya tunggu kesaksian kalian di komentar atau sesuatu itu. Kalau privasi, kalian bisa DM ke Instagram atau TikTok, linknya ada di description. Bapa, di dalam nama Yesus, Holy Spirit God, anakku berdoa saat ini Tuhan untuk orang yang menyaksikan, yang saat ini sedang sakit hati terhadap ayahnya di dunia ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hati mereka Roh Kudus. In Jesus name. Jamah hati mereka saat ini Tuhan, mengalir kuasa-Mu, jamah hati mereka Roh Kudus. Sembuhkan setiap luka di hati mereka Tuhan. Setiap trauma, setiap luka, setiap sakit hati, setiap kepahitan, Holy Spirit God, oh God. Jamah Roh Kudus in the name of Jesus Tuhan. Engkau tahu sakit hati mereka Tuhan.
Oh Roh Kudus, sembuhkan in the name of Jesus. Jamah Tuhan, pulih Tuhan, Tuhan. In the name of Jesus, terima kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus, sembuhkan hati mereka saat ini di dalam nama Yesus. Pulihkan hati mereka di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, thank you Lord, thank you Lord. Kau menjamah setiap hati, Engkau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, thank you Lord. Dan biarlah Roh Kudus, Kau berikan shalom-Mu, Kau lepaskan shalom-Mu, Kau berikan shalom-Mu, damai sejahtera-Mu atas mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah shalom, damai sejahtera-Mu memerintah di hati mereka. In the name of Jesus Christ. Amin. Haleluya. Saya percaya tidak kebetulan kamu dengar firman Tuhan ini hari ini. Tapi Roh Kudus sedang berbicara kepada kamu saat ini. Lewat penyampaian pesan firman Tuhan ini. Dan saya tunggu kesaksian kalian. Dan kalau kalian merasa channel ini memberkati, kalian bisa support. Karena channel ini adalah proyeknya Tuhan, kalian bisa support untuk dengan like atau dengan subscribe. Dan biarlah kalau kalian merasa ini memberkati, biarlah orang-orang lain juga bisa terberkati dengan kalian membagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.